Ini mau nanya siapa dulu nih? Bang, jadi gua ini. Jadi host di Lidah itu gimana? Mungkin awal-awal gugup lo kompas yang udah profesional gitu. Pastilah. Pasti gugup ada. Tapi alhamdulillah setelah hari kedua respon semakin positif dan orang-orang menilai bahwa saya mulai bisa mencair, mulai bisa kebawa lah dengan situasi dan flow-nya yang terjadi di panggung. Karena untuk awal-awal kan saya emang lagi membaca situasi dan emang pasti ada rasa gugup di mana saya bisa berpartner dengan host-host yang emang udah sangat-sangat senior ya bisa dibilang ya. Dan syukurnya host-host di sini sangat membantu saya, sangat membimbing saya, mengayomin banget. Dan ya itulah kenapa saya bisa cepat belajar. Jadi sering dicengin sama host lain. Kan jahil tuh. Ya itu bagian dari lucu-lucuan di panggung lah. Dan ya emang begitu. Tujuan kan untuk menghibur pemirsa di rumah juga. Bang host bareng Lesti. Gimana nih makin terus-terusan gitu berdua bareng dia lagi makin ada ketanggungan gak sih? Ya kenapa harus canggung, orang setiap hari ketemu. Jadi ya emang rezekinya begitu, emang rezeki kita emang lagi bareng. Dan ya saya selalu bersyukur, selalu menjalanin pekerjaan sepenuh hati dengan siapapun saya berpartner gitu ya. Kalau dalam hal ini dengan Lesti ya patut saya syukurin. Dan orang juga emang lagi seneng-senengnya dengan kita gitu lah. Berkah lah Bang ya, maksudnya sering kerja bareng. Ya alhamdulillah, jadi berkah buat saya, berkah buat Lesti juga. Gimana itu Bang? Dan saya gimana? Itu kan dari fans. Oh dari fans. Ya, pandangan kamu sendiri seperti apa? Kayak Apa? Pandangan kamu sendiri? Lihat fans yang gencar-gencar gitu sama kalian. Iya pasti bersyukur lah. Itu kan suatu bentuk dukungan. Dimana saya juga sangat-sangat butuh dukungan mereka, butuh support mereka. Dan apa ya? Dan seorang artis juga besar namanya itu juga karena fans. Dan alhamdulillah saya punya fans yang memang solid. Dalam ini fans Leslar ya. Di samping saya juga punya fans Belover sebelumnya yang emang dari awal udah nemenin saya dari awal merintis. Tapi emang saat ini muncrat tadi ya. Gimana saat ini emang bisa dibilang Leslar fans ini emang sangat luar biasa sih dukungannya. Ada juga yang ini nih Leslar katanya kalau sampai nggak jadi balikin kuota gua. Tanggapan kamu seperti apa? Ya saya sempat baca itu, ini kan sempat bercanda gitu. Ayo kak, aku udah rela ngabisin kota nih, yang tadi aku cuma 2 giga sekarang jadi 20 giga nih sebulan nih. Pokoknya kalau kalian nggak jadi balikin kuota gua gitu. Saya bingung nih kalau saya harus balikin kuota se-Asia, soalnya fans saya sampai se-Asia loh gitu. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Bang ceritain dong Kang. Tapi paling ntar kalian saya suruh patungan buat gantiin foto mereka. Kan kalian yang sering berita-beritain kan? Mau goreng-goreng kan? Ya udah ntar kita patungan ya. Iya. Iya lagi. Dikenal. Soal Nyai Dasima gimana? Apa ceritanya? Gimana? Aduh, panjang ceritanya. Nyai Dasima itu dari ini, karena dari manajer gua sih. Ini gua jelasin ya, ini biar seneng nih kalian nih. Oh iya. Aduh capek banget gua capek. Bola kalian harus jelasin. Nyai Dasima tuh gara-gara foto Dede pas konser di Jila Cinta sama Teoca. Fotonya begini. Jadi mirip sama Nyai Dasima tuh, diceng-cengin sama manajer gua sampai akhir viral gitu. Dan soal Kang Risol itu bermula dari kita kan nge-host Tasbih, nge-host program religi dengan Ustadz Subki, di mana Ustadz Subki ini sebagai narasumber. Nah, jadi saat itu saya bertanya ke Ustadz Subki, Ustadz kalau misalkan kita pengen nikah, tapi tujuannya untuk nggak mau kalah dengan mantan kita yang udah duluan nikah, itu gimana Ustadz? Nah, Ustadz Subki nanya itu, Ustadz Subki jawab gini, wah itu tidak baik katanya. Nikah itu sudah niat hati tulus, bukan jangan karena nggak mau kalah, karena niat untuk balas dendam dengan mantan. Lalu ada lewat Kang Risol, Kang sini Kang punten, ayo nih kawin kita sekarang, nikah kita gitu. Awal mulai dari situ. Nah malamnya dia ngeposting captionnya gini, nungguin Kang Risol lewat gitu kan. Terus saya tiba-tiba nggak tahu emang terkoneksi aja gitu. Saya bercanda kita emang kenapa nyambung gitu. Terus saya komen begini di komennya Dede, di Instagramnya Dede, saya komen Risol 2003 gitu saya bilang. Nah akhirnya pada rame tuh gitu. Gimana Bang pertandingan hari ini? Iya, yang masih seru banget dan apa ya, saya senang banget karena
untuk pertanyaan ini saya udah lock dari jauh-jauh hari, yang mana saya nolak kerjaan untuk pertandingan ini, dan ternyata ya terbayarkan lah akhirnya bisa bermain bersama idola saya gitu. Yang idola saya dari ada pemain bola profesional, pemain timnas Indonesia yang main di sini satu lapangan dengan saya. Tadi saya untuk melihat mereka main, nonton di tribun, sekarang langsung bisa main bareng. Terus saya bisa bermain dengan aktor Hollywood seperti Niko dan Arafi dan segala macam, dan ya penyanyi kayak Bang Didika dan Darius gitu, Jamil segala macam lah. Ya senang sekali sih, walaupun memang tadi agak sedikit ada intrik mana sih, karena kedua tim ini saling tidak mau kalah. Ya wajar sih dalam sebuah permainan pasti tidak ada yang ingin kalah dan pasti semua ingin menang, tapi ya tetap harus menjadi sportivitas, dan intrik-intrik di lapangan itu cuma bumbu-bumbu kecil lah, dan nggak sampai menjurus keluar lapangan. Ya itu bagian dari sepak bola sebenarnya saya. Ini ribut gara-gara apa? Ini tadi apa gara-gara apa? Insiden tersebut. Ya insiden kecil, kayak intrik kecil itu cuma terjadi karena mungkin ada pelanggaran, sentuhan. Ya itu bagian dari sepak bola, dan cuma lebih karena gengsi tidak ingin kalah, di mana SFC memang kan dikenal sebagai salah satu bentukan komunitas klub tertua tim artis gitu kan, dan sementara Avengers kan dibareng anak baru, anak bawah, tapi ya mulai mencuri perhatian gitu, dan itu sebuah hal kewajaran sih. Tapi kembali lagi, sepak bola itu memang mempersatukannya, mempererat persaudaraan, menyatukan hobi para pekerja, dan akhirnya dan bukan untuk memecah belah gitu. Dan orang-orang di sini juga pada sadar bahwa apa yang terjadi ribut-ribut kecil di dalam lapangan itu ya hanya terjadi di lapangan, di luar itu tetap baik-baik, malah kita mau makan bareng ya. Saya udah nggak pernah main bola lagi. Akhirnya saya main bola, saya lupa kapan, karena saya ya alhamdulillah sekarang dipadatin dengan kesibukan, yang mana saya nggak sempat main bola, dan tadi sempat cedera kecil, di mana otot saya sempat ketarik, jadi nggak bisa main lagi. Tapi ya dengan walaupun cuma beberapa menit di lapangan, saya cukup puas sih. Biasanya kalau lagi cedera kayak gitu, perawatannya atau pengobatannya seperti apa lah? Ya paling saya selalu terapi sih. Untuk pengobatan pertama selalu dengan kompres es, itu sangat membantu. Tapi untuk penanganan selanjutnya pasti biasanya sih dengan terapi atau ngurut. Itu. Hari ini nggak jadi host nih Bang, gimana nih? Alasannya gimana? Kenapa nih? Absen banyak yang Ya, nanyain. itu seperti yang saya bilang tadi, saya udah ngelok ini jauh-jauh hari sebelum saya deal nge-host di Liga. Jadi ya ini emang dari jauh-jauh hari saya persiapkan, saya harus main, saya harus datang, karena ini sebuah pertandingan yang sangat-sangat ditunggu gitu bagi saya gitu. Jadi ya saya kesampingin kerjaan dulu demi untuk menjalankan hobi ini. Tapi tapi saya sempat minta izin juga sih ke pihak stasiun untuk saya dikasih kelonggaran, dan alhamdulillah juga stasiun juga ngerti gitu kan. Tapi tadi sempat Zoom call juga untuk bisa hadir, supaya untuk ngasih tahu lah ke penonton bahwa saya tetap masih di situ gitu. Bang, hobi lu dari kapan sih ini main bola? Dari kecil, dari gue belum sekolah gitu. Tadi sempet main sama Bang Billy juga ya di lapangan ya? Oh iya, tadi saya lupa, sempat main sama Bang Billy juga. Kenapa? Tadi sempat gimana, mungkin ada di lapangan kayak awkward gitu nggak, atau Kenapa awkward itu, kita sebenarnya saya sering main juga di SFC, cuma emang belakangan waktunya nggak memungkinkan, makanya saya nggak pernah lagi latihan. Tapi nanti kalau saya ada waktu kosong, pasti saya bakal main di SFC lagi, karena apa ya, sebenarnya setiap tim itu tujuannya kan sama, untuk menyalurkan hobi, untuk melepaskan rutinitas, melepaskan penat, dan kebetulan emang saat ini saya ada beberapa tim juga, sebenarnya bukan hanya SFC dan Avengers, tapi kebetulan emang saya saat ini lebih sering main di Avengers karena saya masuk official management juga di situ.
Tapi saya tetap latihan juga sesekali. Tadi juga sempat diajak Bang Darius, ayo lo ntar silaturahmi lah, main lagi sama kita. Siap Bang gitu. Jadi ya semua teman-teman sih gitu. Jadi emang satu circle sih jatuhnya. Kalau main bola begini ya hitungannya jatuhnya gitu lagi ketemunya. Tapi lama nggak latihan bola nih, langsung main bola, ada rasa ini nggak? Kenapa? Lama nggak latihan nih, karena saking sibuknya terus langsung main bola. Ya seperti yang kelihatan tadi, saya mainnya agak kaku dan nggak terbiasa lagi nyentuh bola kan, dan kurang pemanasan sampai akhirnya ketarik otot pahanya kan sering. Nah, teman-teman lu juga merasa kangen juga main bola sama lu juga kan, karena lu juga jarang banget. Kenapa? Ya teman-teman lu merasa kangen juga. Iya, teman-teman juga dari dulu pengen ngajakin, ayo dong main lagi dong. Ya, tapi mereka juga ngertiin sih, karena mereka tahu juga saya lagi di tengah kesibukan juga kan. Dan makanya ketika ada waktu luang, saya selalu sempetin untuk berolahraga, karena bagi saya olahraga itu penting, di samping emang ini refreshingnya saya lah gitu. Ini rela ninggalin jadi host nih buat main bola. Untuk hari ini doang. Izin nggak? Ya izin seperti saya tadi kan. Maksudnya maksudnya ada ngomong, bukan izin, ada ngomong. Dede support gak sih hobi lu main bola gitu? Iya, ya pasti support lah. Terus kenapa ngapain harus larang? Emang dia ini security lapangan, nggak bolehin saya main bola. Ya karena kan saya lupa, saya punya tangan. Iya Lar, kan dikenal dengan orang yang manja gitu kan. Ya, sama jalan. Awal mulai karena saya Sama jalan apa? itu awal mulai karena saya kan sering makan sambil main handphone. Jadi satu momen saya buru-buru, sebenarnya saya masih main handphone bu. Udah dia disuapin sama dia tuh, gitu. Lama-lama keterusan. Enakan. Ya pokoknya ya. Anjay nggak? Anjay banget. Makin dekat sama bokapnya Bilar. Emang masa gua nggak kenal bokap gua? Udah skip nih, udah nggak fokus nih. Awas lo mundur jatuh lo. Bareng gitu. Ingetin, Bang. Udah sempet makan bareng juga sama bokapnya, gimana sih Bang? Ya biasa aja, seperti gue jalan dengan, gue kan emang tipikal yang emang dekat dengan orang tua siapapun gitu. Selawan main gue di sinetron dulu juga gue dekat juga sama mereka gitu, sama orang tua mereka gitu ya. Jadi nggak ada yang spesial lah, karena gue emang anaknya deket sama orang tua gitu kan. Berarti terusan Emang mau hormati orang tua juga apa? berarti dicocok jadi orang tua ya? Ya nggak gitu juga, alim-alim. Gitu. Nah, perihal yang gendong-gendongan kan cerita sedikit. Yang mana lagi? Aduh udahlah. Gendong mana? Nggak ada yang gendong-gendong. Nggak ada. Gendong-gendong emang gue ini Kang Jamu. Tapi Bang, lu apa gendong-gendong? Gue sumpahin jatuh ya. Melakukan foto. Kesandung ya. Jatuh bareng-bareng deh. Berjemaah lo jatuh. Lu foto pegangan tangan apa segala macam. Canggung nggak sih? Apa? Foto apa? Canggung nggak sih? Ya apa bedanya dengan saya foto dengan lawan main saya sinetron, pegangan tangan, saya profesional itu ya. Tapi yang mana sih? Pegangan tangan yang mana sih? Banyak. Yang gendong-gendongan juga ada, Bang. Oh, saya nggak tahu yang gendongan, saya nggak ingat. Oh, enggak ingat. Gendong saya yang digendong kali nggak? Gue sampai jatuh. Lar jadi anak yang manja, itu kan Apa? kabarnya juga nggak mau makan. Nggak gitu juga kali. Kalau nggak mau makan nggak disuapin, kalau nggak ada yang nyuapin gue mati kelaparan gue ntar. Tapi Lar kan Dede kan suka Gue cowok, deh biar dia kan jatuh. suka cowok yang punya jiwa kepemimpinan, tapi terus Bilar manja nih, gimana tuh Lar? Iya, semua kadang manja itu bukan berarti nggak punya sikap pemimpin. Gimana ya? Apa namanya? Jang. Saya juga saya merantau dari 2013, dari saya sejak lulus sekolah, dan itu juga kan membentuk kepribadian saya untuk mandiri, untuk bertanggung jawab dengan segala sesuatu. Ya terlepas dari sifat manja itu ya minoritas lah itu, sifat manja. Ada setiap orang kan nggak pasti ada punya sisi lain gitu. Dan kalaupun saya manja kan bukan berarti saya nggak bertanggung jawab, bukan berarti saya nggak punya jiwa pemimpin. Karena kan saya juga sadar sebagai nanti suatu saat saya bakal jadi kepala keluarga, pasti saya harus
bisa jadi sosok pemimpin kan. Gitu. Dan sebenarnya menurut orang tua saya termasuk tipikal yang memimpin tau, leader. Saya termasuk ngelit sebenarnya. Dan di keluarga juga sebenarnya seperti itu. Di samping ada sisi lain saya emang agak manja. Gitu. Bang Bi, terkait cincin itu gimana Bang Bi? Jadi gocek Bang. Basket kan gimana tuh Bang? Cincin mana lagi? Enggak ada. Cincin itu yang kan banyak dikasih. Cincin mana? Cincin aki. Cincin mana? Cincin aki. Awas nih, got. Awas, gojolokan. Gak apa-apa, diem aja, biar aja. Tobat. Yang dipakai mana deh? Duit siapa Gak tahu gua. Bang Bi? Oh, kiri. Oh, gak tahu. Cincin mana tuh? Gak tahu gua. Ya. Bang, thank you Bang ya. Ya, makasih ya. Ya, maaf Bang, ganggu.